wanita. Nah, ini adalah gambaran ketika ini ada stadium pertama, ini ada stadium kedua. Semakin tinggi stadiumnya, maka kanker tersebut akan semakin lebar. Nah, yang kedua itu kanker serviks. Nah, perbedaan antara kanker ovarium dan kanker serviks itu adalah letak kankernya. Tadi kanker ovarium itu terletak di sini. Nah, sekarang kanker serviks itu terletak di antara vagina dan rahim. Nah, kanker serviks itu adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Nah, sel rahim adalah bagian rahim yang terhubung vagina. Fungsinya yaitu untuk memproduksi lendir yang membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim serta melindungi rahim dari bakteri. Nah, ada beberapa cara mencegah agar kita tidak terkena oleh kanker serviks. Yang pertama itu melakukan vaksin HPV. Yang kedua itu menghindari rokok. Yang ketiga itu menjaga pola makan atau melakukan kehidupan yang sehat. Dan yang keempat itu jangan melakukan hubungan seksual yang berisiko. Nah, ketika kita terkena kanker serviks ada beberapa gejala yang kita alami. Yang pertama itu keputihan yang tidak normal. Biasanya itu tidak akan berwarna putih lagi, tetapi akan menjadi kebiruan. Yang kedua itu frekuensi buang air kecil meningkat. Yang ketiga pembengkakan di salah satu tungkai. Yang kedua itu kehilangan nafsu makan. Nah, ada video yang akan kami tayangkan tentang kanker serviks. Kanker serviks merupakan kumpulan sel abnormal yang dapat berkembang secara cepat pada leher rahim. Apa gejalanya? Pendarahan tidak wajar pada vagina. Vagina mengeluarkan cairan tidak normal yang berbau menyengat. Siklus menstruasi tidak teratur. Nyeri saat berhubungan seks. Nyeri pada tulang panggul. Nyeri pada pinggang. Bengkak pada salah satu kaki. Nafsu makan hilang sehingga berat badan menjadi turun. Badan lemas dan mudah lelah. Penyebab HPV, Human Papilloma Virus, menjadi penyebab utama dari kanker terbanyak nomor 4 di dunia, yaitu penyaluran virus melalui perilaku seks yang menyimpang dengan tidak memakai alat kontrasepsi dan seringnya berganti pasangan. Selain itu, faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko adalah merokok, menyebabkan risiko 2 kali lebih besar dari wanita yang tidak merokok. Kurangnya konsumsi buah dan sayur. Obesitas, berat badan berlebihan, hamil di bawah umur 17 tahun, sudah beberapa kali hamil dan melahirkan, konsumsi pil KB jangka panjang di atas 5 tahun, faktor keturunan, usia di atas 40 tahun. Tiga itu yaitu kanker vulva. Ini adalah penampakan kanker vulva. Nah, ini sedikit konten yang sensitif. Nah, kanker vulva itu seperti ini bentukannya. Nah, penjelasan kanker vulva seperti video berikut. Kanker vulva. Definisi kanker vulva. Kanker vulva adalah kanker yang terjadi di area permukaan luar alat kelamin perempuan. Penyebab kanker vulva. Sampai saat ini belum tahu penyebab yang pasti dari kanker vulva. Secara umum, dokter tahu bahwa kanker dimulai ketika sel mengembangkan mutasi pada DNA-nya. Faktor risiko kanker vulva. Faktor risiko yang dapat meningkatkan Anda terkena kanker vulva antara lain: mempunyai sistem kekebalan imun yang lemah, mempunyai kebiasaan merokok, terkena virus human papilloma atau virus HPV, bertambahnya usia, terinfeksi HIV atau human immunodeficiency virus, dan mempunyai riwayat prakanker vulva. Tanda dan kanker vulva. Tanda dan gejala kanker vulva ditandai dengan pendarahan yang tidak berasal dari menstruasi, rasa gatal yang tak kunjung hilang, ada benjolan berupa jerawat, bisul, dan luka terbuka. Terdapat perubahan kulit seperti perubahan warna atau penebalan pada kulit. Ada rasa perih ketika mau buang air kecil. Dan terdapat tahi lalat yang berubah warna di daerah vulva.
Diagnotahapan kanker vulva. Tahapan kanker vulva yaitu stadium 1, ditemukan tumor kecil di daerah vulva. Stadium 2, tumor sudah menyebar ke daerah lain misalnya vagina dan anus. Stadium 3, sudah menyebar ke kelenjar getah bening. Stadium 4A, kanker sudah menyebar lebih luas ke daerah uretra. Dan stadium 4B, kanker sudah menyebar ke anggota tubuh yang lain. Pengobatan kanker vulva. Beberapa pengobatan yang bisa dilakukan untuk kanker vulva: melakukan vulvektomi parsial, melakukan seluruh pengangkatan vulva, kemoterapi, dan radiasi. Pencegahan kanker vulva. Pencegahan yang bisa dilakukan untuk menurunkan risiko kanker vulva antara lain: gunakan kondom ketika mau melakukan hubungan seksual, jangan gonta-ganti pasangan, dan dapatkan vaksin HPV. Nah, yang keempat itu adalah kanker rahim. Ini adalah kanker rahim dan terletak di dalam rahim. Nah, kanker rahim atau kanker uterius adalah tumor ganas yang tumbuh di rahim. Nah, faktor yang diduga meningkatkan kanker rahim adalah penderita diabetes dan melakukan kehidupan yang tidak sehat. Contohnya itu adalah merokok. Nah, kanker rahim itu tidak dapat dicegah. Ini adalah tergantung bagaimana pola kehidupan kita. Jadi kita harus bisa menjaga pola kehidupan dengan baik karena kanker rahim itu tidak dapat dicegah. Nah, yang kelima itu adalah kanker vagina. Dia sudah ada di vagina. Nah, kanker vagina adalah kanker yang tumbuh dan berkembang di vagina. Vagina itu adalah saluran yang menghubungkan rahim dan leher ovarium. Nah, faktor resiko kanker vagina itu pertama, berusia lebih dari 60 tahun. Jadi, ketika kita berusia 60 tahun, maka rentan kita bisa terkena oleh resiko kanker vagina. Yang kedua itu kembali lagi kepada kebiasaan merokok. Yang ketiga itu berhubungan seksual pada usia ini. Yang ketiga berganti pasangan. Yang keempat itu yang keenam itu menderita infeksi HIV. Nah, yang keempat ini, yang selanjutnya itu tentang HIV atau AIDS. Ini bisa terjadi pada pria maupun wanita. Ini adalah gambaran orang yang terkena penyakit HIV dan penyakit AIDS. Nah, perbedaan antara HIV dan AIDS itu adalah HIV itu adalah virusnya dan AIDS itu adalah penyakitnya. Nah, kami akan menayangkan beberapa video tentang penjelasan penyakit AIDS. Apa itu HIV dan AIDS? HIV atau Human Immunodeficiency Virus yaitu virus yang menurunkan kekebalan tubuh manusia. AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh. AIDS disebabkan oleh infeksi HIV. Cara penularan HIV: melalui darah, secara langsung melalui transfusi dan transplantasi organ tubuh yang terkontaminasi virus HIV, secara tidak langsung melalui alat suntik yang berisi cairan yang terkontaminasi virus HIV, melalui cairan sperma dan cairan vagina,
Melalui hubungan seks penetratif, yaitu alat kelamin pria masuk ke dalam alat kelamin atau dubur pasangan tanpa menggunakan kondom, sehingga memungkinkan cairan sperma atau cairan vagina yang mengandung virus HIV masuk ke dalam tubuh pasangannya. Melalui air susu ibu yang positif HIV. Faktor resiko HIV. Penggunaan alat suntik yang dipakai bergantian. Pada saat alat suntik digunakan, biasanya terdapat darah yang tertinggal. Dan jika alat suntik bekas pakai tersebut digunakan secara bergantian, maka akan menyebabkan terjadinya perpindahan virus. Kegiatan seks beresiko. Hubungan seks tanpa kondom dapat menyebabkan penularan IMS atau infeksi menular seksual yang meningkatkan risiko seseorang terinfeksi HIV karena adanya perlukaan akibat IMS. Hal yang tidak menularkan HIV. Hidup serumah dengan orang yang terinfeksi HIV. Berenang. Berjabat tangan. Makan bersama, berciuman, berpelukan, gigitan nyamuk atau serangga. Hubungan sosial biasa tidak memungkinkan terjadinya pertukaran cairan tubuh yang dapat menularkan HIV. Penyakit yang ketiga yaitu pembesaran prostat jinak yang terjadi pada pria. Pembesaran prostat jinak adalah kondisi di mana kelenjar prostat pria membesar, tetapi bukan karena kanker. Kelenjar prostat sendiri terletak antara kandung kemih dan uretra. Saluran di mana urin mengalir untuk keluar. Ketika kelenjar prostat membesar, hal ini bisa menekan uretra yang menyebabkan dinding kandung kemih menebal dan melemah, sehingga kehilangan kemampuan untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih. Beberapa gejala umum dari pembesaran prostat jinak adalah kesulitan dalam buang air kecil atau kesulitan menghentikan aliran urin saat buang air kecil. Sering buang air kecil, terutama pada malam hari. Kencing merasa tidak tuntas, aliran urin lemah dan tersendat-sendat, perasaan penuh dan rasa sakit yang parah di perut bagian bawah, nyeri saat buang air kecil, urin berbau dan berwarna tak biasa. Para peneliti belum menemukan penyebab pasti penyakit prostat ini. Para ahli percaya bahwa kondisi ini terkait dengan perubahan keseimbangan hormon dan faktor pertumbuhan sel. Teori lain menyebutkan bahwa terjadinya pembesaran prostat jinak ini disebabkan oleh pengaruh dari dihidrotestosteron atau DHT. Nah, DHT merupakan hormon pria yang berperan dalam pertumbuhan prostat. Dipercaya bahwa ketika kadar DHT masih menumpuk pada prostat, hal inilah yang mungkin terus memicu perkembangannya. Penyakit yang keempat yaitu tumor testis. Tumor testis adalah tumor yang tumbuh di testis atau buah sakar pria. Umumnya tumor testis ditandai dengan pertumbuhan benjolan yang tidak terasa nyeri di salah satu testis. Jika tidak segera ditangani, tumor testis berisiko menyebar ke organ dan jaringan tubuh lainnya. Sebaliknya, jika tumor testis dapat didiagnosis dan ditangani lebih cepat, keberhasilan pengobatan akan makin besar. Tumor testis terjadi ketika sel-sel di dalam testis tumbuh secara tidak normal dan tidak terkendali. Sel-sel tersebut terakumulasi membentuk massa dalam testis, sehingga dapat terlihat testis yang membesar. Cara mencegah tumor testis yaitu dengan
makan makanan yang sehat, berolahraga secara teratur, serta kurangi minuman yang beralkohol. Ada penyakit gonore yang di belakang saya ini merupakan contoh penyakit gonore atau pencinana. Dan pencinana ini penyakit menular seksual yang umumnya itu tidak menimbulkan gejala, terutama pada wanita. Namun kalau tidak ditangani secara cepat dapat menimbulkan komplikasi yang serius. Penyebab dari gejala penyakit gonore ini yang pertama itu disebabkan oleh infeksi bakteri yang menular melalui hubungan intim, termasuk seks oral melalui mulut dan seks anal melalui anus. Seseorang yang lebih berisiko terkena gonore itu jika melakukan hubungan seksual yang tidak aman, contohnya sering berganti-ganti pasangan seksual dan tidak menggunakan pengaman atau kondom saat melakukan hubungan seksual. Gejala penyakit gonore pada pria berupa keluarnya nanah dari penisnya dan terasa sakit saat buang air kecil. Sedangkan pada wanita menimbulkan keputihan yang terus-menerus dan pendarahan di luar masa menstruasi. Nah, gonore ini bisa terjadi di semua kalangan usia termasuk bayi. Bisa terjadi pada bayi akibat tertular dari ibunya yang selama proses persalinan bayinya itu terkena dan dapat mengalami keluhan berupa matanya keluar nanah dan kemerahan. Terus cara pengobatan dan pencegahannya itu diberikan antibiotik. Kalau pencegahannya disarankan untuk tidak melakukan seks bebas dan tidak berganti-ganti pasangan seks. Selanjutnya penyakit sifilis atau biasa disebut rabies singa. Penyakit ini dapat muncul di bagian kelamin, mulut atau dubur. Penyebabnya itu disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum yang menyebar melalui hubungan seksual dengan penderita sifilis atau rabies singa. Nah, penyebab bakteri sifilis ini menyebar melalui kontak fisik melalui luka tubuh penderita. Jadi misalnya kalau bersiuman baru ada penyakit sifilisnya di bibir, bisa kena ke pasangannya. Terus gejalanya itu dapat digolongkan sesuai dengan tahap perkembangan penyakitnya. Ada simptomas primer, sekunder, laten, dan tersier. Terus pengobatan dan pencegahannya itu harus dilakukan pada tahap awal. Selama masa pengobatan itu penderitanya tidak dianjurkan untuk melakukan hubungan seks sampai dokter menyatakan bahwa pasien tersebut sudah sembuh. Terus pencegahannya dapat dicegah dengan perilaku seks aman, yaitu tidak berganti-ganti pasangan seks setiap berhubungan intim. Selanjutnya adalah penyakit herpes simplex genitalius. Ini adalah contohnya. Di sini saya akan menjelaskan sebuah penyakit herpes simplex genitalius. Penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex type 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia, luar anus dan vagina. Gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, pedih dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Pada daerah tersebut kemudian timbul beberapa lepu kecil-kecil. Selanjutnya lepu menjadi pecah dan menimbulkan luka. Gejala yang lain adalah timbulnya rasa gatal atau sakit pada daerah kelamin dan adanya luka yang terbuka, lepuhan berair. Penyakit ini ditularkan melalui hubungan seksual dan dapat pula ditularkan oleh ibu hamil kepada janinnya. Penyakit herpes sulit sekali sembuh dan sering kambuh setelah beberapa bulan atau tahun. Gejala penyakit herpes genitalius. Penyakit chlamydia, penyakit ini tidak menimbulkan gejala, namun jika tidak segera diperiksa atau diobati akan meningkatkan risiko kemandulan khususnya pada wanita. Pada pria, penyakit ini biasanya menyerang di saluran kencing, sedangkan pada wanita itu terjadi di organ panggul. Selain organ kelamin, chlamydia juga dapat menyerang dubur, tenggorokan, dan mata. Penularannya itu terjadi karena terkena cairan
wanita keputihan yang sangat berbau, rasa terbakar ketika buang air kecil, sakit saat sedang berhubungan seksual, dan dapat mengalami pendarahan vagina sesudahnya. Sedangkan pada pria itu keluarnya cairan dari penis, luka di penis, rasa gatal dan atau terbakar, yang terakhir rasa sakit atau bengkak pada salah satu buah zakar pada pria. Pengobatannya itu dapat diberikan antibiotik seperti azithromycin dan doxycycline. Pasien perlu meminum antibiotik itu selama 7 hari dan dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seksual selama 7 hari setelah pengobatan selesai. Yang kesembilan yaitu kutil kelamin. Kutil kelamin adalah salah satu jenis penyakit penularan seksual. Penyebab kutil kelamin adalah kuman papillomavirus atau HIV. Gejala penyakit ini khas, yaitu terdapat satu atau beberapa kutil di sekitar kemaluan. Pada wanita, kutil dapat timbul di daerah kelamin sampai dubur, selaput pentil bagian dalam vagina sampai daerah rahim. Kutil kelamin dapat pula mengakibatkan kanker daerah rahim atau kanker kulit di sekitar kelamin. Pada pria, kutil dapat tumbuh di alat kelamin dan saluran kencing bagian dalam. Kadang-kadang kulit tidak terlihat sehingga tidak disadari. Biasanya pria baru menyadari setelah dia mengenali pasangannya. Sampai sekarang belum ada obat yang dapat menyembuhkan kutil kelamin. Pengobatannya hanya menggunakan kutilnya saja. Cara mengobati kutil kelamin yaitu tidak melakukan hubungan intim dengan pengidap serta melakukan tes kesehatan. Nah, penyakit yang selanjutnya yaitu trichomoniasis. Di sini lagi ada penyakit trichomoniasis disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Gejalanya adalah cairan vagina encer berwarna kuning, kehijauan, berbusa, dan berbau busuk. Vulva bengkak, kemerahan, dan gatal, nyeri saat kencing. Penyakit yang selanjutnya itu yaitu candidiasis vagina. Nah, candidiasis vagina ini merupakan keputihan yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Nah, gejalanya itu berupa keputihan berwarna putih seperti susu, bergumpal, disertai rasa gatal, panas, dan kemerahan pada alat kelamin dan bagian di sekitarnya. Nah, jamur Candida ini memang sudah ada pada vagina, tetapi jumlahnya hanya sedikit. Nah, kalau sudah banyak, itu yang menyebabkan infeksi pada vagina. Nah, yang menyebabkan Candida berkembang menjadi banyak yaitu biasanya ketika hamil. Jadi biasanya yang dialami oleh para ibu hamil. Nah, yang kedua itu memiliki berat badan yang lebih. Jadi teman-teman yang merasa berat badannya berlebihan itu bisa berpikir untuk mengurangi karena bisa menyebabkan berkembangnya virus Candida. Nah, yang ketiga itu penyakit diabetes, dan yang keempat itu mengonsumsi antibiotik jangka panjang. Nah, dari kesemua penyakit-penyakit ini teman-teman, merokok adalah salah satu faktor yang saya rasa paling banyak yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit ini. Jadi terutama pada perempuan. Jadi saran kami di sini kelompok 10 bagi teman-teman yang perempuan, wanita, atau kalau bisa